Baik, terima kasih untuk ketidakpelin-pelanan Anda dengan terus menyaksikan program ini. Saya Hilbram Lunar dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Anda yang sudah bertanya ke Pak Mario tapi tidak sempat hadir di studio. Kami sudah siapkan tayangannya. Ini dia. Halo Pak Mario, salam super. Saya Fahmi, mahasiswa dari Universitas Swasta di Jakarta. Saya sering mengalami ingin mengambil suatu tindakan atau sebuah keputusan, saya lebih memikirkan resiko yang akan terjadi gitu, bukannya coba menjalankannya aja. Kira-kira solusi dari Pak Mario apa ya? Terima kasih Pak Mario, salam super. Super. Orang yang memikirkan resiko, sebetulnya perasaan apa yang dimilikinya? Takut. Apakah ada di antara Anda yang ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Ya, tidak mungkin hilang. Takut itu rahmat. Karena kalau tidak, kita main-main harimau. Iya Pak. Iya, main-main buaya. Kalau kita tidak takut, takut itu rahmat yang menjadikan kita mampu. Kalau bisa jauh dari bahaya jauh, kalau bahaya harus dekat di contain. Ada cara untuk menampung bahaya. Anda perhatikan bahwa kata kita semua takut tertembak, maka ada jaket anti peluru. Jadi kalau begitu takut itu rahmat. Hanya banyak orang salah menggunakannya. Takut tidak digunakan untuk menghebatkan diri sehingga tidak mempan resiko, tetapi menjadi pribadi yang lemah, yang menghindari perubahan, sehingga resiko itu betul-betul bisa mengenainya. So, takut. Takut ini tidak bisa dihilangkan dan seyogianya tidak, karena itu wajar. Ini triknya. Jadikan takut itu tidak berarti lagi. Ada takut itu tapi tidak berarti lagi. Coba. Siapa yang takut miskin? Jangan sampai tidak takut miskin, tidak ingin kaya loh ya. Itu mau kemana orang? Tapi kalau takut miskin ada. Tapi kalau kita bekerja keras, ketakutan itu tidak berarti lagi. Tuh. Sakit. Takut sakit. Ya, tapi kan kita menjaga kesehatan sehingga rasa takut itu tidak ada lagi, tidak berarti lagi. Nah, banyak orang rasa takutnya berarti, rasa khawatirnya berarti, sehingga daya tariknya mengenai kebaikan mengecil. Kesimpulannya, orang lebih banyak tertarik pada kegagalan daripada pada keberhasilan. Kalau dia tertarik kepada keberhasilan, wajahnya berseri-seri karena bilang apa? Aku akan jadi orang besar. Istriku akan cantik memuliakanku. Anak-anakku sehat-sehat. Rumahku besar. Mobilku banyak sekali karena aku punya perusahaan taksi. Coba. Kalau dia berpikiran positif. Tapi banyak orang bilang apa? Nanti kalau gagal bagaimana? Kalau ditolak bagaimana? Ngomong sih enak, melakukannya gimana? Lihat ini orang-orang yang hatinya kecil sekali. Pelin-pelan. Mau kaya tapi takut resiko. Itu. Baik, terima kasih untuk satu pertanyaan pertama lewat tayangan dan masih ada lagi satu pertanyaan lagi yang akan kami sampaikan kepada Pak Mario yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Salam super Pak Mario, nama saya Tiwi. Saat ini kegiatan saya sebagai mahasiswa di perguruan swasta. Saya mempunyai pasangan yang super cuek. Dia lebih care ke temennya dibandingin pasangannya. Yang saya ingin jawaban Pak Mario, gimana caranya supaya pasangan saya nggak cuek itu pertama. Gimana caranya juga biar pasangan saya lebih easygoing ke saya. Dia lebih bisa terbuka kalau misalkan pasangannya lebih diutamain, istilahnya enggak diutamain juga sih, lebih diperduliin lah dibandingin sahabatnya. Belum tentu kan sahabat baik ya, ada sahabat yang bermuka dua atau gimana kan, saya nggak ngerti. Saya cuma ingin minta solusinya seperti itu aja. Terima kasih Pak Mario, salam super.
Wanita menginginkan pria yang menjadikannya pusat perhatian. Betul. Segala-galanya. Kan begitu toh? Begitu laki-laki tidak menjadikannya yang utama, wanita galau. Galau. Karena wanita menginginkan laki-laki yang mengutamakannya. Betul. Berarti kalau gitu beliau tadi juga mengharapkan laki-laki yang mengutamakannya. Ya. Upayanya apa sekarang? Mempertahankan orang yang mengabaikannya. Pelin-pelan nggak itu? Itu loh maksudnya pelin-pelan. Berapa banyak wanita bertanya kepada saya, Pak Mario, apa yang saya harus lakukan kepada pacar yang suka selingkuh? Ampun, baru pacaran saja sudah suka selingkuh. Pelin-pelan. Anda menginginkan laki-laki yang baik, tetapi meminta nasihat mempertahankan laki-laki tidak baik. Pelin-pelan. Padahal kan tanda-tandanya kan begini toh. Ini equationnya. Teman lebih besar daripada kekasih. Sekarang saja dengan yang disebut cinta, cinta itu kekuatan yang tidak masuk akal. Sehingga seharusnya waktu saat jatuh cinta, saat dalam hubungan cinta, harusnya tidak masuk akal. Harusnya wanita itu satu-satunya. Tapi sekarang teman-temannya. Padahal teman-temannya itu main karambol. Itu wanitanya cantik di sebelah, tidak dilihat yang sini tuh. Ya? Berapa banyak wanita sedang menyiapkan pernikahan yang sangat menggalaukannya. Karena niatnya mendapatkan laki-laki yang baik, tetapi mempertahankan laki-laki yang mengacuh kepadanya. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Banyak yang kena nih pakainya. Ya, sekarang saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super. Di sini kita tahu Pak bahwa pelin-pelan itu bukan suatu penyakit ya. Bukan suatu penyakit pelin-pelan itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengatasi atau mensiasati orang-orang yang ada di tempat kerja kita atau di lingkungan kehidupan kita sehari-hari yang suka pelin-pelan atau yang lebih sering mereka yang sering kita hadapin dalam kehidupan kita. Terima kasih. Super sekali. Yuk kita perjelas pengertian mengenai penyakit. Orang yang suka belanja berlebihan, kemudian melukai kebutuhan keluarganya karena uangnya habis, lalu berhutang, menggunakan kredit card sebagai sumber pendapatan, padahal kredit card adalah sumber pinjaman berbunga paling tinggi. Apakah itu bukan penyakit? Penyakit. Gengsi, membiayai penampilan dengan hutang. Apakah itu bukan penyakit? Penyakit. Pelin-pelan penyakit, Ibu. Pelin-pelan termasuk penyakit. Karena apapun yang mengurangi kualitas hidup kita, itu penyakit. Seperti memasukkan asap bakar-bakaran ke paru-paru. Ya kan ada yang di Twitter tanya, "Oh Mario, bagaimana caranya menghilangkan asap di dadaku?" Ya berhenti merokok, gitu aja. Bagaimana caranya berhenti? Berhenti. Nah iya, caranya berhenti bagaimana? Berhenti. Nah jadi Ibu kalau begitu terima saja. Kalau yang kita lakukan tidak memuliakan kita, tinggalkan. Ini adik-adik saya. Kenapa bahasan tentang kelemahan hari ini itu harusnya sudah selesai? Karena nasihatnya adalah gini. Jangan lakukan apapun yang di masa depan tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Hubungan baik dengan orang, ini bisa besar nggak? Jangan diteruskan. Bekerja di satu perusahaan, menjadikan Anda besar nggak nanti? Menjadikan perusahaan ini besar nggak? Ide Anda yang Anda lakukan menjadi besar nggak? Kalau tidak, tinggalkan. Nah jelas-jelas sikap pelin-pelan, boros, suka mencemooh, menghina orang lain, bergaul di tempat-tempat yang tidak baik, yang merusak kesehatan dan moral, jangan diteruskan. Itu penyakit. Jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang selama ini pelin-pelan adalah ketegasan untuk memilih yang benar. Problem kita adalah itu, ketegasan untuk memilih yang benar. Itu penutupannya adalah pertanyaan. Mengapa orang memilih yang tidak benar?
Karena orang telah terbiasa menemukan kenikmatan di dalam keburukan. Karena setan pandai membuat orang melihat kebaikan di dalam keburukan yang dilakukannya. Gitu. Super sekali Pak Mario untuk jawabannya. Kita akan break dulu sebentar, pastikan Anda tidak kemana-mana. Plin Plan, judul program ini akan segera kembali sebentar lagi, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Butuh uang, kasih uang, jebret, dimarahi istrinya. Iya dong?